Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore menjelang malam anak-anak. Ya, Bu. Ya. Sore, Bu. Guru. Untuk supaya lebih semangat, coba Ibu akan berikan yel-yel untuk anak-anak. Kalau Bu Guru mengatakan kelas 5C luar biasa hebat, ya coba Bu Guru sekarang mengucapkan kelas 5C Luar biasa. Pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih. Belum kita belajar pada hari ini, mari anak-anak berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk selanjutnya Bu Guru juga mengingatkan anak-anak untuk melakukan absensi. Anak-anak, apa anak-anak sudah melakukan absensi? Bu Guru sudah men-share linknya di WA Group. Sudah ya? Udah, Bu. Nah, anak-anak juga harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ya, dimanapun anak-anak berada. Anak-anak harus mematuhi 5M. Kita bernyanyi bersama-sama anak-anak. Semua bernyanyi anak-anak. 17 Agustus tahun 45. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang mari kita bersukaria melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Nah, coba anak-anak tepuk PPK. Religius, nasionalis. Jadi dulu ya anak-anak. Ya, sekarang tangan anak-anak taruh di depan dada. Ikuti video yang Ibu berikan ya. Kita sama-sama ya lakukannya. Aku tahu. Ayo anak-anak ikuti. Baiklah, untuk selanjutnya. Nah, coba untuk selanjutnya perhatikan gambar ini anak-anak. Ini gambar apa ya? Pasar. Iya, gambar pasar. Pasar itu tempat bertemunya apa, anak-anak? Penjual dan pembeli. Anak-anak pernah ke pasar tradisional tidak? Pasti anak-anak pernah mengunjungi pasar tradisional. Kalau di rumah anak-anak pasar tradisionalnya yang dekat namanya apa? Pasar tradisional apa? Ayo. Pasar Buana Raya. Pasar Buana Raya. Ya. Pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak, terlihat ini gambarnya, anak-anak. Ini ada kasus. Ya. Coba Arya Dika bisa membaca. Bisa. Ya, teksnya yang Bu Guru tunjuk ya. Coba baca Arya Dika. Yuli merupakan seorang pedagang di pasar. Ya. Ia melakukan salah satu kegiatan. Ibu Yuli itu seorang pedagang di pasar. Nah, kira-kira di mana ya Bu Yuli bisa mendapatkan modal untuk dagangannya? Di mana anak-anak? Di koperasi. Ya, di koperasi bisa. Ada yang bilang tadi di bank bisa ya. Jadi Bu Yuli ini dia mengelola kegiatan ekonominya sendiri ya. Jadi dia mengusahakan modalnya juga sendiri. Nah, untuk selanjutnya jadi kita akan belajar tentang jenis usaha kegiatan ekonomi
yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Jadi ada juga jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok ya, selain yang sendiri. Nah, anak-anak untuk supaya anak-anak lebih paham, mari kita simak video pembelajaran yang Guru berikan. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan kedua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Selanjutnya, anak-anak coba perhatikan teks yang Bu Guru berikan ini. Anak-anak sudah membaca sebelumnya teks tersebut? Ibu sudah berikan di bahan ajar yang Ibu share di WA group. Sudah anak-anak baca? Halaman Sudah, Bu. 11. Halaman 11. Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang kita lihat untuk paragraf pertamanya ya. Nah, ini untuk paragraf pertama. Coba baca satu orang. Coba Dede baca. Coba Dede. Katanya yang digunakan, apakah peran koperasi dalam perekonomian Indonesia? Nah, di bacaan itu ada jawabannya. Jadi peran koperasi dalam perekonomian, jadi anak-anak nanti Bu Guru tugaskan untuk membuat kalimat tanya berdasarkan teks, kemudian mencari cakupan informasi berdasarkan jawaban dari kalimat tanya itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat peta pikiran ya. Jadi setelah anak-anak membuat kalimat tanya dan mendapatkan cakupan informasi berdasarkan jawaban dari kalimat tanya itu, anak-anak bisa membuat peta pikiran. Tadi seperti teksnya tadi koperasi. Ya, apa yang dimaksud koperasi? Apa peran koperasi? Apa saja bentuk-bentuk koperasi? Anak-anak bisa sajikan dalam bentuk peta pikiran. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Peta pikiran itu apa, Nana? Coba Silani, apa peta pikiran itu? Diagram yang menggambarkan informasi. Iya, bagus sekali. Kita mulai berdiskusi di WA group ya anak-anak ya. Nah, mari kita berdiskusi dalam menyelesaikan LKPD. Bu Guru akan memberikan LKPD-nya di grup WA anak-anak ya. Itu dibuat sama kelompoknya, Bu Guru? Ya, dibuat sama kelompoknya. Bu Guru akan mengirimkannya ke WA group. Ya, kita sudah kembali ke rumah anak-anak. Kalau sudah, sekarang Ibu akan membahas LKPD-nya ya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Nah, sekarang Ibu tunjuk coba kelompok 1. Siapa kira-kira yang mau membaca? Mang Bagus kelompok 1. Coba dibaca soal nomor 1.
Baldi mempunyai Nah, coba dibaca hasilnya, Mang Bagus. usaha Pak Baldi adalah kegiatan usaha perorangan dan pengelolaannya terbatas dan modalnya lebih sedikit atau terbatas. Sedangkan Pak Denny bekerja di PLN perusahaan milik negara. Yang ini, kalau PLN, apa tujuan didirikannya? BUMN itu. Kegiatan usaha ekonomi Memenuhi negara. kebutuhan masyarakat. Ya, betul, Mang Ayu. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, kira-kira apa kalimatannya yang bisa dibuat dari paragraf? Ya, Ayu Dwi Atnyani. Kalimat tanyanya. Yang jelas suaranya ya. Kalimat tanyanya apa? Apa saja fungsi komisaris sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan? Ya, bagus sekali Ayu Widiani. Bagaimana hasil peta pikiran dari yang anak-anak buat? Ya, jadi semakin lengkap itu semakin bagus. Nah, coba apa yang telah anak-anak pelajari pada hari ini, anak-anak? Apa saja yang telah anak-anak pelajari pada hari ini? Coba anak-anak ingat. Coba Thomas. Kegiatan yang dapat membuat peta pikiran. Iya, betul. Membuat peta pikiran. Kemudian apa lagi? Membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan. Kalimat tanya. Membuat kalimat tanya Menentukan berdasarkan pertanyaan dari suatu informasi. Yuk kita nyanyi ya. Lagi sebentar. Nah, sekian dulu tadi perjumpaan dari Bu Guru. Tadi kita sudah bernyanyi anak-anak, kita sudah belajar banyak hal. Nah, nanti untuk evaluasi, Bu akan melakukan evaluasi. Nanti Ibu akan kirim link evaluasinya ke grup WA anak-anak. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya, tolong anak-anak pelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Nanti kita akan berjumpa lagi, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, Ibu tutup dengan parame santi, anak-anak ya. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa lagi anak-anak.